Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam semuanya dan selamat bergabung dalam perkuliahan biokimia ya atau struktur dan fungsi biomolekul. Pada pertemuan malam ini kita akan membahas tentang enzim ya, materi mengenai enzim. Apa itu enzim? Bagaimana fungsi dan peranannya dalam makhluk hidup, ciri-ciri dan karakteristiknya seperti apa. Itu nanti akan kita bahas satu persatu ya. Nah, dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang mungkin nanti akan disampaikan ya terkait dengan enzim ini. Apa sih yang dimaksud dengan enzim ya. Kemudian fungsi dan peranan enzim, struktur dan klasifikasinya ya, karena enzim ini sangat banyak sekali. Nanti harus dikelompokkan sesuai dengan jenis reaksi yang dikatalisisnya ya. Kemudian mekanisme reaksi enzim substrat yang berkaitan dengan aspek kinetika ya, kinetika reaksi, kemudian kinetika enzim dan inhibisi enzim, spesifitas reaksi enzim dan sedikit berkaitan dengan enzim alosterik nanti ya, pembahasan yang terkait dengan spesifitas dari enzim ini. Baik, kita mulai dari pemahaman awal ya tentang enzim itu sendiri. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan enzim ini? Ya, mungkin di antara kita sering mendengar kata enzim ya, sering disebutkan enzim-enzim yang berkaitan dengan proses metabolisme atau mungkin ada hubungannya dengan penyakit atau ada hubungannya dengan, atau istilah yang tepat mengenai enzim itu apa sih sebetulnya? Ya, coba sebutkan beberapa kata yang berkaitan dengan enzim. Ya, saya pengen mengetahui sejauh mana pemahaman Anda tentang enzim ya sebelum kita memulai perkuliahan. Mungkin saya akan tunjuk satu persatu atau beberapa orang yang mungkin bisa memberikan contoh ataupun apa yang dipikirkan oleh Anda ketika Anda mendengar kata enzim. Ya, saya absen dari mulai Agustina Vidyawati. Ada nggak Agustina? Hadir, Pak. Nah, menurut kamu enzim itu apa sih, Agustina? Apa bahasa sederhananya atau apa yang Anda bayangkan tentang enzim? Enzim itu ini apa berperan sebagai biokatalisator gitu. Oke. Ada satu kata yang berkaitan dengan enzim. Ya, enzim berperan sebagai biokatalisator. Iya. Bisa diperjelas lagi apa yang dimaksud biokatalisator? Jadi dia tuh sebagai katalis yang bisa mempercepat reaksi gitu, Pak. Oke, katalis yang mempercepat reaksi. Baik, jadi enzim adalah suatu biokatalisator yang bisa mempercepat reaksi. Alfia, menurut Anda apalagi definisi lain tentang enzim? Atau apa yang Anda ketahui tentang enzim? Alfia ada nggak? Alfia Rizky Aulia ada? Oh maaf Pak, Afifah Rizky Aulia maaf. Kamu nggak dengar ya? Iya, ya. Alfia saya. Ya, silakan. Seperti enzim amilase Pak, kayak penghancur gitu. Oke, enzim berkaitan dengan penghancur. Maksudnya menghancurkan senyawa gitu atau gimana fungsinya? Jadi kayak mencerna makanan gitu Pak. Oke, enzim berhubungan dengan proses pencernaan makanan. Baik, contohnya tadi amilase. Oke, ada lagi yang lain?
Yang laki-lakinya ya, siapa nih kira-kira? M. Akbar Rizky. Akbar, menurut kamu enzim itu apa? Ya Pak, hadir Pak. Ya, Akbar gimana? Ya, jadi enzim itu adalah sebuah protein yang Oke. dia itu membantu terjadinya reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Oke. Ya, Enzim adalah suatu protein yang membantu proses reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. ya Pak. Maksudnya tidak terdapat dalam hasil akhirnya gitu Pak. Oke, jadi tidak terdapat dalam hasil akhir, atau dia hanya memediasi terjadinya reaksi, tapi dia tidak mengalami perubahan begitu. Ya, betul Pak. Baik, satu lagi terakhir, Puspita Maharani. Ada Puspita Maharani? Kok nama saya yang disebut katanya ya? Atau siapa? Ya boleh lah yang mau jadi volunteer. Silakan. Apa yang Anda ketahui tentang enzim? Ayo. Izin menjawab. Ya, Dila, silakan. Kalau yang saya ingat dari SMA itu mempelajari enzim itu bekerja secara spesifik, Pak. Jadi enzim itu seperti gembok dan kuncinya itu adalah substrat. Jadi contohnya seperti enzim amilase yang bekerja pada substratnya yang amilum gitu. Oke, baik. Jadi enzim bekerja secara spesifik ya untuk substrat tertentu dengan mekanisme mirip seperti gembok dan anak kunci gitu ya. Jadi kalau anak kuncinya nggak sesuai, gemboknya nggak bisa kebuka gitu. Oke, ya jadi beberapa definisi yang disebutkan oleh teman-teman yang tadi saya mengomentari, saya kira semuanya bisa kita benarkan ya terkait dengan definisi enzim ini. Enzim adalah biokatalisator, ya, enzim bekerja secara spesifik, kemudian enzim mengkatalisis reaksi tanpa ikut bereaksi ya. Kemudian tadi enzim bekerja dalam sistem pencernaan makanan, itu semua adalah beberapa hal yang terkait dengan enzim. Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu ya tentang definisi enzim secara umum ya. Tadi sudah disebutkan beberapa. Ya. Jadi enzim adalah pusat dari setiap proses reaksi kimia yang ada di dalam tubuh atau proses-proses biokimiawi ya, yang terjadi dalam makhluk hidup. Kenapa disebut pusat? Artinya enzim ini berperan penting ya dalam setiap proses biokimiawi atau proses reaksi kimia yang ada di dalam makhluk hidup. Kenapa dia berperan penting? Karena tanpa adanya enzim, proses-proses biokimiawi ini tidak bisa berlangsung dengan cepat dan dengan tepat gitu ya. Jadi reaksi itu harus dikatalisis oleh adanya enzim. Sebentar, saya ada telepon masuk dulu.
Ya, baik. Jadi kita kembali lagi ke tadi definisi enzim ya. Enzim adalah suatu molekul yang sangat penting dalam proses biokimiawi atau proses reaksi-reaksi kimia yang terdapat di dalam makhluk hidup. Ya, karena tanpa adanya enzim, maka proses itu tidak bisa berjalan, ya, atau bahkan terhenti sama sekali, dan itu bisa menyebabkan makhluk hidup itu tidak bisa bertahan atau bisa apa namanya itu, tidak bisa survive gitu ya. Kemudian enzim ini bekerja ya mengkatalisis ribuan reaksi kimia yang terjadi ya tadi dalam tubuh makhluk hidup itu bisa contohnya dalam proses degradasi makanan tadi ya, sistem pencernaan, degradasi nutrien, kemudian untuk apa namanya ini menghasilkan conserve and transform chemical energy. Jadi untuk memproduksi energi atau tenaga yang dibutuhkan bagi makhluk hidup untuk bisa tumbuh dan berkembang. Untuk bisa mempertahankan kehidupannya, dia akan membutuhkan energi dari bahan makanan yang dikonsumsi. Dan bahan makanan yang dikonsumsi itu tidak bisa dikonversi menjadi energi tanpa adanya bantuan enzim. Ya, sehingga enzim ini banyak bekerja dalam mendegradasi ya makromolekul besar menjadi senyawa-senyawa yang sederhana. Ini contohnya dalam pencernaan tadi ya. Sehingga enzim ini kenapa penting? Karena tanpa adanya enzim, proses konversi zat makanan menjadi energi tidak bisa berjalan. Dan di sini enzim juga karena peranannya tadi ya dia berperan di dalam proses tahapan-tahapan metabolisme ya yang terkoordinasi ya secara harmonis gitu. Artinya satu tahapan metabolisme dari mulai zat A itu didegradasi sampai menghasilkan energi, saat itu membutuhkan ratusan atau mungkin ribuan jenis enzim yang terlibat di dalamnya. Dan di situ ada proses pengaturan yang memungkinkan enzim itu bisa bekerja secara optimal. Gitu. Artinya kapan dia harus bekerja, kapan dia harus berhenti mengkatalisis reaksi, itu nanti ada proses pengaturan yang dinamis gitu ya dalam yang dinamis dan yang harmonis di dalam proses metabolisme itu sehingga proses biokimia ini dapat berjalan secara efektif dan efisien ya untuk menunjang kehidupan kita. Jadi kalau ada satu saja misalnya enzim yang terganggu, artinya dia mungkin tidak bisa bekerja secara optimal karena mungkin mengalami mutasi atau mungkin dia terinhibisi oleh senyawa lain, maka proses itu akan mengganggu secara keseluruhan terhadap aktivitas metabolisme makhluk hidup itu sendiri. Itulah yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya penyakit dan lain sebagainya. Sebagian besar enzim itu memiliki struktur 3 dimensi berupa protein globular. Enzim adalah protein betul ya. Itu adalah salah satu jenis protein yang berperan sebagai katalisator. Ya, dia memiliki struktur tersier dan kuartener yang sangat kompleks. Karena dia memiliki struktur globular, maka enzim itu sangat mudah terpengaruh oleh faktor-faktor yang bisa menyebabkan strukturnya itu mengalami denaturasi, misalnya oleh pH, suhu, dan lain sebagainya. Sehingga aktivitas enzim itu harus dikendalikan pada kondisi tertentu, ya sampai dia mencapai kondisi optimum. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan definisi enzim, ya. Yang jelas enzim itu merupakan salah satu merupakan biokatalisator dari sekian banyak reaksi yang terdapat di dalam tubuh kita. Ya. Nah, biasanya fungsi dari enzim itu ya juga bisa digunakan untuk jadi aktivitas enzim ya dalam
makhluk hidup itu bisa kita jadikan sebagai salah satu alat untuk mendiagnosis beberapa jenis penyakit ya. Kalau orang misalnya punya penyakit tertentu, kita bisa lihat oh ternyata fungsi enzimnya terganggu misalnya ya. Jadi mengidentifikasi atau mengukur aktivitas enzim dalam plasma darah, dalam sel darah merah, dalam jaringan, itu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mendiagnosis beberapa jenis penyakit. Jadi kalau di kedokteran nanti orang akan mempelajari itu mekanisme reaksi enzim itu terkait dengan penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Kenapa itu bisa menyebabkan efek yang merugikan bagi kesehatan ya. Nah, itu terkait dengan peranannya di dalam proses metabolisme tadi ya. Sehingga banyak ya dari enzim itu yang diteliti ya oleh para ahli di bidang biokimia atau di bidang biomedis ya, yang terkait dengan munculnya penyakit tertentu ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan disfungsi metabolisme khususnya ya, dan itu nanti menjadi salah satu cara untuk mengembangkan terapi ya atau obat ya yang digunakan ya untuk mentreatment atau mengobati berbagai penyakit yang itu berkaitan dengan interaksi dengan enzim. Contohnya misalnya seperti penyakit asam urat ya, disebabkan karena kelebihan asam urat. Nah, salah satu cara untuk mengurangi timbunan asam urat itu adalah dengan memberikan inhibitor enzim xantin oksidase yang nanti akan bekerja menginhibisi pembentukan asam urat. Salah satu obat yang sekarang banyak digunakan untuk menginhibisi enzim xantin oksidase itu adalah allopurinol misalnya. Nah, itu salah satu contoh aplikasi ya dari pengembangan obat yang terkait dengan penyakit tertentu ya yang berkaitan dengan aktivitas enzim yang berhubungan dengan penyakit. Jadi enzim itu adalah salah satu alat yang sangat penting ya, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi juga di bidang industri kimia. Ya, contohnya apa di bidang industri kimia? Banyak reaksi-reaksi kimia yang dikendalikan oleh enzim, karena kita tahu bahwa reaksi yang melibatkan enzim itu lebih spesifik tadi, sehingga hasil reaksinya itu lebih maksimal, gitu ya. Jadi tidak banyak menimbulkan produk samping dibandingkan dengan kita menggunakan katalis yang lain ya. Jadi contohnya misalnya dalam industri mungkin pembuatan keju itu kan ada enzim renin ya yang berfungsi untuk enzim protease yang berperan dalam mendegradasi protein susu sehingga dia akan memisahkan kasein dengan whey-nya ya, sehingga nanti akan mengendap dan lebih mudah untuk dipisahkan gitu ya. Nah, ini contoh-contoh enzim yang digunakan dalam industri kimia. Contoh yang lain adalah amilase misalnya dalam produksi bioetanol ya. Sebagai bahan bakar alternatif ya, amilase digunakan untuk memecah karbohidrat atau selulase ya yang digunakan untuk mengubah selulosa menjadi glukosa misalnya. Kemudian dalam food processing ya, contohnya enzim untuk mengembungkan daging ya, papain itu ya biasanya digunakan dalam industri daging gitu ya. Kemudian peptinase yang mengubah untuk menjeringkan minuman ya, seperti minuman ini sari buah ya, seperti jus dan lain sebagainya, itu biasanya ditambahkan pektinase untuk mengubah pektin yang biasanya menyebabkan warna larutan
minuman itu menjadi keruh gitu ya, dan penampilannya kurang bagus sehingga dijernihkan dengan penambahan enzim. Nah, banyak enzim-enzim yang lain juga yang berperan di dalam proses industri ya, misalnya industri pakaian ya, bahkan sekarang industri deterjen pun juga sekarang berlomba-lomba ya, bagaimana deterjen yang sekarang itu punya kemampuan mendegradasi kotoran lebih mudah dengan menambahkan enzim protease dan lipase ke dalam deterjen itu, sehingga katanya sekarang deterjen itu bisa mencuci sendiri karena punya zat aktif yang bisa yang bisa melepaskan kotoran itu dari pakaian. Nah, zat aktif itu apa ya? Enzim tadi, enzim yang mendegradasi kotoran-kotoran berupa lemak yang menempel di dalam pakaian. Ya, ya itu contoh-contoh dalam industri yang banyak digunakan, termasuk juga dalam bidang agriculture ya, enzim yang digunakan untuk pengembangan ya seperti untuk rekayasa genetik gitu ya, untuk teknologi DNA rekombinan dan lain sebagainya, untuk pemulihan tanaman, untuk pengembangan bibit unggul dan lain sebagainya, itu juga tidak terlepas dari peranan enzim. Ya. Jadi aplikasi dari enzim ini sangat banyak sekali. Ya. Peranan dari enzim itu sangat banyak, tidak hanya di bidang diagnosis penyakit, ya, untuk pengembangan obat baru, juga di bidang industri kimia, industri makanan, industri obat-obatan, farmasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, apa sih sebetulnya fungsi utama enzim ini? Ya. Enzim itu merupakan suatu katalis yang meningkatkan kecepatan rate, ya, velocity, ya, laju reaksi kimia. Ya. Jadi dia meningkatkan kecepatan atau laju reaksi kimia, ya, di mana kalau tanpa adanya enzim, ya, pengubahan itu mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, gitu, atau bahkan tidak bisa tidak bisa terjadi proses reaksi itu tanpa adanya bantuan enzim. Ya. Beberapa biokatalis itu merupakan protein yang disebut sebagai enzim. Jadi enzim itu adalah suatu protein, ya, di mana dia bekerja ya pada suatu zat yang disebut sebagai substrat, ya, yang akan mengkonversi substrat itu menjadi produk-produk yang dibutuhkan atau yang digunakan dalam proses metabolisme dan lain sebagainya. Jadi enzim mempercepat reaksi bagi sebagian jenis produk yang diinginkan, ya. Tapi dia tidak walaupun dia fungsinya itu sebagai katalis, ya, dia mempercepat reaksi dan terlibat dalam proses reaksi itu, tapi dia tidak mengalami perubahan. Ya, tadi partisipasi in the reaction, but are unchanged by it. Jadi artinya dia tidak mengalami perubahan selama proses reaksi itu, dan dia hanya memediasi terjadinya reaksi sehingga menghasilkan suatu produk, gitu ya. Therefore, they can continue to catalyze subsequent reaction. Jadi dia bisa bekerja secara subsequent, itu artinya secara berkelanjutan. Jadi ketika reaksi itu sudah berjalan, nanti substrat yang berikutnya masuk, nanti dia dikatalisis lagi secara bertahap. Artinya dia tidak hanya bekerja satu kali, mungkin bisa berulang-ulang, gitu ya. Nah, di sini fungsi daripada enzim itu, ya, mengubah kecepatan reaksi, tapi tidak mempengaruhi kesetimbangan dari reaksi tersebut. Jadi dia hanya mempercepat reaksi, ya, tidak mengubah arah reaksi itu jadi dia bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan, ya. Tidak menghasilkan lebih banyak produk atau lebih sedikit reaktan yang dibutuhkan. Dia tidak mengubah kesetimbangan. Artinya kesetimbangan kimianya tetap, cuman laju reaksinya yang dirubah, ya. Sehingga kita tidak bisa menghasilkan
lebih banyak produk dari suatu reaksi yang dikatalisis oleh enzim, ya, dengan yang kita yang kita lakukan tanpa adanya reaksi enzim itu tetap sama produknya, cuma kecepatan reaksinya yang berubah. Jadi dia lebih cepat. Misalnya reaksi enzim A dengan substrat B menghasilkan C dengan D, itu produknya tetap sama dengan B, cuma karena reaksinya yang mungkin lebih cepat dibandingkan tanpa adanya enzim. Jadi sekali lagi, ya, enzim itu fungsinya ya mempercepat proses reaksi kimia tanpa mengubah keseimbangan dari reaksi tersebut. Ya tetap reaksinya ya berjalan seperti biasa normal, tapi kecepatannya yang berpengaruh dengan adanya enzim. Nah, jadi dengan demikian enzim itu membantu ya mencapai kecepatan reaksi sampai mencapai keseimbangan itu lebih cepat dibandingkan tanpa adanya enzim. Ya. Nah, bagaimana sih enzim itu bekerja ya mempercepat reaksi dalam hubungannya dengan termodinamika reaksinya? Kalau kita belajar tentang spontanitas reaksi, ya, ada satuan energi yang disebut sebagai energi bebas, ya, atau free energy, delta G, ya. Di mana delta G ini ya merupakan ukuran dari suatu reaksi ini apakah berlangsung secara spontan atau tidak, gitu kan, ya. Kalau delta G-nya lebih besar, ya, maka mungkin membutuhkan energi yang lebih banyak, gitu ya, untuk mempercepat terjadinya reaksi dibandingkan dengan yang delta G-nya lebih kecil, ya. Jadi ini hubungannya dengan reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim, ya. Jadi di sini kita bisa melihat, ya, kalau reaksi itu misalnya A menjadi B, gitu kan, di situ dibutuhkan delta G sebesar ini, gitu ya. Nah, artinya berarti ini reaksi yang terjadi tanpa adanya bantuan enzim. Dia membutuhkan delta G 0 sekian-sekian, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sekarang kita tambahkan enzim di dalamnya, ya, maka kita bisa melihat di sini perbedaan nilai, ya, energi yang dihasilkan kalau dia tanpa adanya enzim dengan menggunakan enzim reaksinya, kita bisa melihat ternyata energinya jauh lebih rendah, ya, ketika dia menghasilkan produk ini dibandingkan dengan kalau dia tidak ada enzim. Jadi dia membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mencapai keseimbangan reaksinya, ya, sehingga dia bisa menghasilkan produknya. Nah, ini kan ya kalau kita lihat, ya, delta G-nya lebih tinggi, artinya dia lebih besar energi yang dibutuhkan. Nah, dengan demikian maka fungsi dari menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi. Jadi dia sebetulnya peranannya itu adalah memperkecil energi bebas yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi sehingga dia bisa berlangsung lebih cepat atau lebih cepat. Mengurangi nilai energi aktivasinya, menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi. Jadi di sini contohnya enzim bisa mengkatalisis reaksi 100 sampai ribuan kali lebih cepat daripada reaksi tanpa enzim. Dengan cara ya bagaimana? Dengan menurunkan energi aktivasi. Ya, jadi itulah fungsi daripada enzim itu dalam kaitannya dengan peningkatan laju reaksi, ya, dengan cara dia menurunkan energi aktivasi. Kemudian di sini kita mengenal beberapa istilah, ya, yang berkaitan dengan enzim ini. Nah, tentunya tadi kita sudah mengenal istilah yang pertama adalah substrat. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan substrat? Ya. Substrat itu adalah molekul yang bereaksi dengan enzim.
atau sering disebut sebagai reaktan ya kalau dalam reaksi kimia. Molekul reaktan yang bereaksi dengan enzim, yang berinteraksi dengan enzim, itu disebut substrat. Ya. Lalu selain substrat, nanti hasil reaksi itu kan menghasilkan produk. Ya. Nah, produknya itu bisa macam-macam. Nah, yang kedua, kita juga mengenal istilah koenzim. Kalau ada enzim, ada koenzim. Apa bedanya? Kalau enzim adalah suatu protein yang fungsinya reaksi kimia, tetapi ternyata enzim itu juga terkadang dia hanya bisa bekerja kalau ada senyawa lain yang terikat dalam molekul enzim itu, yang dikenal dengan contohnya koenzim. Kalau koenzim itu adalah senyawa organik yang dibutuhkan dalam aktivitas enzim tertentu. Ya, contohnya apa? Misalnya koenzim itu ada diamin pirofosfat, gitu, ada ketonat, ada juga ini kan senyawa-senyawa organik ya, contohnya ya, folat misalnya, ya, atau biotin misalnya. Itu adalah senyawa-senyawa organik yang ternyata dia dibutuhkan dalam aktivitas enzim tertentu. Tidak semua jenis enzim ya membutuhkan. Ada juga yang dia bisa bekerja sendiri adanya koenzim. Jadi ada beberapa enzim itu yang membutuhkan peranan dari senyawa lain ya agar aktivitas enzim itu bisa berjalan. Ya. Nah, senyawa lain yang dimaksud untuk meningkatkan aktivitas enzim itu ada dua jenis. Pertama adalah koenzim. Ya. Yang kedua ada yang namanya kofaktor. Ya. Apa bedanya koenzim dengan kofaktor? Kalau koenzim itu perannya sama, dia juga dibutuhkan dalam reaksi tertentu ya. Enzim dia ada yang berikatan dengan koenzim, ada yang berikatan dengan kofaktor. Nah, bedanya adalah kalau koenzim itu biasanya senyawa organik, kalau kofaktor itu biasanya merupakan ion-ion. Ya, di contohnya Mg2+, Mg2+, Na2+ itu termasuk jenis kofaktor yang biasanya dibutuhkan dalam reaksi enzim tertentu. Ya, itu bedanya koenzim dengan kofaktor ya. Peranannya hampir sama, dia bekerja untuk meningkatkan aktivitas enzim tertentu. Nah, kemudian yang keempat ada juga yang disebut sebagai gugus prostetik. Apalagi nih istilah baru ya dalam reaksi enzim. Selain koenzim, kofaktor, ada juga yang namanya gugus prostetik. Ya, gugus prostetik adalah gugus yang terikat kuat ya pada molekul enzim. Ya, dia tidak bisa terlepas dari struktur molekul enzim. Seperti gugus hem di dalam hemoglobin itu kan dia terikat kuat dalam struktur apa namanya itu hemoglobin yang berkaitan dengan ikatan oksigen misalnya ya. Nah, enzim juga ada beberapa jenis gugus yang biasanya dia memiliki apa namanya ya, struktur yang hampir mirip dengan struktur senyawa organik atau mungkin seperti flavin ya dalam dehidrogenase itu adalah gugus prostetik yang dia terikat kuat di dalam molekul enzim dan dia tidak bisa dilepaskan begitu saja gitu ya karena dia merupakan bagian dari struktur enzim. Nah, kemudian selain gugus prostetik kita mengenal istilah holoenzim. Holoenzim ini adalah enzim yang sudah berinteraksi dengan kofaktor atau dengan koenzim dan bersifat aktif mengkatalisis reaksi. Jadi holoenzim itu adalah enzim yang sudah siap pakai, yang dia sudah berinteraksi dengan kofaktor atau dengan koenzim. Tapi kalau enzim kofaktor itu dilepaskan, atau koenzimnya dilepaskan, namanya itu adalah alkoenzim. Ya. Alkoenzim adalah molekul enzim yang belum mengikat koenzim. Jadi dia molekul protein murni. Ya. Tapi kalau holoenzim, molekul protein yang sudah berinteraksi dengan kofaktor atau koenzim. Nah, sehingga ya enzim itu bisa bentuknya bisa dalam bentuk holoenzim atau tergantung dia mengikat gugus koenzim atau kofaktor atau tidak. Nah, itu yang mungkin perlu
Terus ada lagi satu lagi ya istilah yang mungkin nanti akan dibahas berikut adalah inhibitor ya. Inhibitor adalah molekul yang terikat pada enzim, tapi dia fungsinya bukan sama seperti koenzim atau kofaktor, tapi justru akan menghambat aktivitas enzim. Oke, kemudian sekarang kita bicara tentang struktur dari enzim. Enzim ini sebetulnya kan tadi protein ya. Kalau protein itu sebetulnya dia sama seperti protein lain. Kan? Ada asam amino yang kemudian ada struktur primer, struktur tersier. Kalau kita struktur protein komponen ya, kalau kita membahas dalam struktur protein itu ada yang struktur primer, urutan asam amino, satu dan seterusnya yang dikeluarkan melalui ikatan peptida. Kemudian adalah struktur sekunder, adanya interaksi ikatan hidrogen, kemudian ada struktur tersier dan adanya interaksi jembatan disulfida dan lain sebagainya sehingga membentuk struktur yang berlipat gitu ya. Nah, selain dari struktur primer, sekunder, tersier ya, dari struktur enzim itu kita mengenal juga ada yang namanya sisi aktif dari enzim. Ya. Apalagi ini sisi aktif. Ya. Sisi aktif itu adalah bagian dari molekul enzim atau bagian dari struktur enzim ya, yang berperan di dalam tempat pengikatan substrat. Ya. In the region that binds substrat, cofactor and positive group, and contain residue that help to hold the substrat. Jadi sisi aktif dari suatu enzim itu adalah bagian dari molekul enzim yang berinteraksi dengan substrat, cofactor atau gugus prostetik yang mengandung residu tertentu ya, residu asam amino itu maksudnya ya, yang membantu pengikatan molekul substrat. Jadi di sini di dalam sisi aktif ini biasanya berbentuk pola gitu ya, atau lubang gitu ya kalau dalam enzim itu. Ya kalau tadi tidak bentuk ya, kuncinya adalah substrat. Nah, substrat yang masuk dalam sistem enzim itu punya kesesuaian gitu kan dengan struktur sistem enzim sehingga dia bisa berinteraksi dengan baik ya. Jadi biasanya sistem aktif enzim ini kurang dari 5% dari total luas permukaan secara keseluruhan dari suatu molekul. Jadi dia tidak terlalu besar. Biasanya yang penting ada tempat untuk masuknya substrat. Nah, kalau kita gambarkan ya misalnya enzim ini ya seperti inilah contoh. Ini kan hanya gambar. Jadi substrat ini mungkin bentuknya ya seperti setengah lingkaran. Kemudian di sini ada cofactor atau koenzimnya, dia menciptakan di sisi yang lain misalnya ya. Sehingga dia bisa berubah menjadi produk. Nah, sisi aktif ini merupakan ya bagian yang atau bentuknya itu spesifik. Bagian dari enzim yang memiliki bentuk spesifik. Jadi bentuknya itu bisa seperti ini ya, lingkaran, segitiga, atau dia menyesuaikan dengan jenis, menyesuaikan dengan konformasi dari substrat, ya sesuai dengan struktur tersier dari molekul. Jadi dia memiliki ya itu bentuk gitu ya, bentuk atau semacam apa ini jadi cat gitu ya. Kalau kita ada ibaratnya enzim itu adalah untuk membuat suatu misalnya jenis apa kita mau membuat makanan atau misalnya kue gitu kan ada cetakannya gitu ya. Nah cetakannya itu dia harus memiliki bentuk yang spesifik sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan. Itulah yang menggambarkan dia bagian dari itu yang kita lakukan dan memiliki nah kemudian ini saya ambil contoh misalnya ini ada molekul ini adalah enzim apa ini ya peptidase ya yang berkaitan dengan
molekul substratnya adalah H2O2. Ini, enzim yang berperan dalam menangkal radikal bebas. Jadi dia memiliki struktur protein globulat ya, yang berfungsi sebagai biokatalis dari suatu reaksinya, ya. Kemudian dia sendiri tidak mengalami perubahan pada tahapan akhir dari suatu reaksi. Jadi dia memiliki urutan memiliki bentuk tertentu di mana di dalam bagian dari permukaan ini adalah ada bagian yang aktif site, tempat jadinya. Nah, ini contoh model bentuk enzim yang memiliki terhadap. Sebetulnya gambaran yang lebih kompleks bisa kita lihat ya, ini kan hanya gambaran bentuk molekul dari amino dari dihubungkan satu dengan yang lain gitu ya, yang membentuk struktur globular. Nah, di dalam struktur globular itu ada yang namanya alpha helix, ya, betasin, ya, dan ini ada coil gitu ya. Ini contohnya apa ini? Struktur yang mungkin seperti hemoglobin, itu ada strukturnya gitu ya, yang berikan. Jadi sekali lagi, struktur enzim itu ya memiliki yang spesifik sesuai dengan, terutama pada enzim sesuai dengan informasi ya. Inilah yang menyebabkan reaksinya itu karena dia interaksi ini substrat yang dikatakan. Nah, kalau kita bicara lebih jauh tentang sisi aktif dari molekul enzim, ya, kita akan bagi lagi menjadi dua bagian dalam sisi aktif ini. Ya. Ada yang namanya sisi pengikatan dan sisi katalitik. Ya. Jadi untuk terjadinya reaksi si enzim ini, ya, kan perlu berikatan dengan substrat. Nah, di situ nanti ada yang namanya sisi pengikatan, ya, binding site. Ya. Ini yang nanti akan mengarahkan substrat itu untuk berikatan pada sisi aktif. Ya, itu ada yang namanya residu kontak nanti ya, dia berikatan dengan asam amino tertentu di dalam struktur protein itu, sehingga nanti dia akan mendorong masuknya substrat itu ke dalam sisi katalitik. Disinilah terjadi proses katalisis reaksi dari enzim ya. Setelah dia berikatan dengan sisi binding site-nya ini ya, melalui residu kontak, nanti dia akan masuk dalam sisi katalitiknya ya. Atau dia akan terjadi proses katalisis reaksi ketika dia sudah berikatan dengan binding site. Ini contohnya ya, misalnya ini enzim, ini ada enzim, ada sisi katalitiknya, kemudian ada kofaktor. Nah, reaksinya ini nanti terjadi kalau dia berikatan pada enzim, ya. Sehingga nanti terjadi namanya proses katalitik atau proses reaksi kimia yang menghasilkan suatu produk. Nah, tadi saya katakan struktur sisi aktif enzim ini kan dia merupakan suatu protein yang memiliki rangkaian asam-asam amino yang dihubungkan dari ikatan zat, kemudian dia membentuk struktur sekunder dan struktur tersier, sehingga nanti bentuknya ini berlipat-lipat. Bahkan nanti ada juga beberapa jenis enzim yang dia memiliki struktur kuarten yang seperti hemoglobin contohnya ya. Kalau hemoglobin itu bukan enzim ya, tapi dia memiliki struktur yang di mana rantainya itu lebih dari satu. Itu sebagai protein oligomer. Nah, enzim juga ada beberapa yang bentuknya oligomer. Hemoglobin. Jadi lebih kompleks lagi. Karena dia terdiri dari lebih dari satu. Nah, inilah gambaran tentang struktur enzim dan sistemnya. Oke, sampai sini apakah cukup jelas atau ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Baik. Nah, kemudian di sini kofaktor tadi sudah dijelaskan ya. Kofaktor adalah molekul non protein yang berikatan ya, yang membawa suatu reaksi kimia ya
sehingga dia ya apa namanya ini menyebabkan ya reaksi itu bisa berjalan atau tidak ya dengan adanya kofaktor. Kofaktor sendiri ada yang inorganik ya, ada yang organik. Nah, kalau yang organik disebut sebagai koenzim. Nah, ini contoh tipe koenzim yang berkaitan dengan reaksi enzim itu adalah ya NAD ya, contohnya ya. NAD ini sebenarnya seperti ini ya. Nikotin amid adenin dinukleotida, NAD+. Jadi dia biasanya bekerja untuk reaksi yang melibatkan reaksi redoks ya setelah terima elektron ya. Dan nanti di sini dia akan berubah dari NAD menjadi NADH dan lain. Ini yang disebut sebagai koenzim. Ada lagi yang disebut sebagai gugus prostetik, tadi contohnya plavin, gugus hem, dan biotin ya, yang terikat kuat dalam suatu enzim, itu disebut sebagai gugus prostetik. Nah, di sini saya berikan contoh ya, di dalam tabel ini ada beberapa jenis koenzim yang bekerja di dalam apa namanya ini reaksi kimia tertentu ya. Misalnya biotin ini biositin itu nama koenzim yang diperoleh dari biotin ya. Dia bekerja untuk mengkatalisis pemindahan gugus karboksilat ya. Biotin ini dalam pemindahan gugus karboksil ya. Misalnya dalam dekarboksilase atau reaksi karboksilasi. Kemudian koenzim A di sini pemindahan gugus asil ya, misalnya dari asam lemak asil CoA menjadi asil CoA, itu dalam reaksi degradasi asam lemak misalnya. Nah, koenzim A ini diperoleh dari asam pantotenat ya. Kemudian deoksiadenilkobalamin, koenzim vitamin B12 ini diperolehnya dari vitamin B12. Bekerja dia memindahkan gugus alkil. Kemudian di sini ada FAD ya, bekerja dalam reaksi pemindahan elektron ya, memiliki gugus apa namanya ini prekursornya adalah riboflavin atau vitamin B2 ya. Vitamin B2, vitamin B5, vitamin B1 ya, B12 ini adalah vitamin-vitamin yang banyak dibutuhkan ya, makanya disebut vitamin B kompleks ya, karena dia banyak dibutuhkan dalam reaksi metabolisme energi ya, tentunya dalam reaksi-reaksi enzimatik. Sehingga tanpa adanya prekursor untuk koenzim ini, kalau kita kekurangan vitamin B kompleks ya, maka koenzim yang dibutuhkan untuk reaksi ini juga akan berkurang. Akibatnya nanti reaksi-reaksi dalam tubuh kita akan terganggu karena dia kekurangan koenzim. Enzimnya diperoleh dari prekursornya adalah dari vitamin B2, dari vitamin B ini. Contohnya ini ya, beberapa jenis vitamin B bekerja dalam mengkatalisis, bukan mengkatalisis, bekerja sebagai prekursor untuk membentuk koenzim yang dibutuhkan dalam reaksi katalisis energi ya, terutama dalam mengkonversi zat makanan menjadi energi. Nanti akan dijelaskan lebih jauh mungkin dalam mata kuliah metabolisme karbohidrat ya, misalnya beberapa jenis koenzim yang terlibat di dalamnya. Kemudian enzim ya, kalau kita lepaskan kofaktornya ya, tadi struktur enzim ini ada yang namanya holoenzim, ada yang namanya apoenzim. Kalau dia tidak berikatan dengan koenzim atau kofaktor, maka namanya adalah apoenzim. Tapi kalau dia berikatan dengan komponen lain yang dibutuhkan ya, baik itu senyawa organik, ion metal atau ion logam atau senyawa-senyawa lain yang membentuk kompleks dengan protein tersebut, maka itu disebut sebagai holoenzim. Ya, holoenzim itu berarti protein yang berikatan dengan gugus prostetik atau yang berikatan dengan kofaktor atau koenzim yang dibutuhkan dalam reaksi enzimatik tertentu ya, sehingga disebut sebagai holoenzim. Nah, jadi itu gambaran singkat tentang struktur enzim ya, dan molekul-molekul lain yang terlibat di dalamnya. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang kekhasan sifat enzim. Ya. Jadi
enzim ini memiliki sifat yang khas gitu ya, bekerja pada reaksi itu. Kenapa dia bersifat khas ya? Karena tadi dia memiliki struktur yang spesifik terhadap substrat ya. Nah, karena adanya kekhasan tadi ya, maka enzim ini pertama dia merupakan unit fungsional dari metabolisme sel. Jadi metabolisme dalam tubuh makhluk hidup baik dari mulai bakteri ya, bahkan termasuk juga virus ya, mungkin metabolisme kalau virus dia menggunakan sel inang ya. Kemudian apalagi yang lebih besar tuh misalnya organisme eukariotik ya, contohnya seperti protozoa, kemudian kapang ya, ganggang, ya apalagi ya, ya organisme-organisme yang dari sisi struktur apa namanya itu penyusun komponen selnya lebih sederhana dibandingkan dengan manusia ya. Nah itu di dalamnya juga terdapat enzim-enzim tertentu yang di situ bekerja untuk metabolisme sel makhluk hidup tersebut gitu ya. Jadi tanpa adanya enzim maka reaksi dalam reaksi metabolisme dalam sel itu tidak bisa berjalan. Gitu kan, ya. Ya termasuk juga mungkin dalam proses apa ya, pertumbuhan makhluk hidup ya, seperti misalnya proses pembelahan sel, ya. Kemudian proses untuk proses regenerasi itu dia membutuhkan energi ya dari luar, dan energi itu dikonversi dengan bantuan enzim. Ya. Jadi bagaimana dia memetabolisme proses reaksi energi itu di dalamnya ada proses reaksi enzimatik. Nah, enzim ini memiliki aktivitas katalitik yang optimum pada pH dan suhu tertentu. Kenapa dia memiliki aktivitas optimum? Karena tadi enzim itu biasanya merupakan enzim terdiri dari struktur tersier protein yang memiliki apa namanya itu dia itu sangat rentan terhadap faktor eksternal, terutama perubahan pH. Kalau pH-nya terlalu ekstrim, misalnya pH-nya terlalu asam, terlalu basah, enzim itu akan terdenaturasi. Ya, makanya pH tubuh kita itu kan biasanya juga dalam kondisi yang stabil ya, yang apa pH netral gitu ya, di pH 7 sampai mendekati 8. Kalau terlalu asam justru nanti enzim-enzim tertentu tidak bisa bekerja. Kalau itu nanti ada enzim yang bekerja pada misalnya enzim yang terdapat dalam lambung, kan dia justru kalau ada pH rendah ya, pH-nya pH 2 atau kita dia mendegradasi protein di dalam lambung. Ya, khusus untuk enzim pencernaan di dalam lambung biasanya dia bekerja pada pH. Tapi justru kalau dia dinaikkan pH-nya di pH basah, dia malah nggak bekerja. Gitu. Baliknya enzim yang bekerja pada pH 7, kalau diasamkan, juga sama. Fungsinya dia tidak bisa bekerja secara optimal, karena dia memiliki aktivitas optimum ya pada pH dan suhu tertentu. Begitu pula suhu tubuh gitu ya. Suhu aktivitas enzim itu disesuaikan dengan suhu tubuh kita ya, bekerja pada suhu 37 derajat gitu ya. Kalau dinaikkan sedikit aja kan tubuh kita sudah tidak bisa bertahan gitu ya. Kalau tidak sadar meninggal. Makanya kalau ada suhu yang ekstrim ya, bagaimana tubuh kita suhu di dalam itu antara dia ingat sekarang nih di di katanya agak mempersiapkan diri ya karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim ya, misalnya suhu di siang hari itu bisa mencapai 5 derajat Celcius. Nah, kalau tubuh kita tidak bisa bertahan
kita mempertahankan suhu tubuhnya tetap normal gitu ya, walaupun banyak keringat, itu bisa menyebabkan terjadinya degradasi. Nah, itu yang menyebabkan bagian jemaah haji kita yang sudah sepuh gitu ya, usianya sudah banyak yang meninggal. Karena apa? Karena tidak bisa beradaptasi dengan suhu yang ekstrim tadi gitu ya. Nah, itu yang harus diwaspadai ya, karena kita ini kan termasuk makhluk hidup yang berdarah panas gitu ya. Jadi dia harus dalam kondisi yang suhu yang tetap stabil di suhu tertentu gitu ya. Kemudian enzim ini mampu mengatur aktivitas katalitiknya sesuai dengan isyarat yang diterima. Nah, ini yang disebut sebagai efisiensi kerja enzim. Jadi dia itu punya mekanisme yang diatur ya melalui isyarat tertentu. Isyarat itu contohnya misalnya menaikkan berat, atau mungkin ada aktivator, ada regulator gitu ya, atau biasanya kalau enzim-enzim proses metabolisme tertentu ya, itu biasanya dia ada yang namanya sisi pengikatan modulator positif atau modulator negatif. Kalau modulator positif dia akan meningkatkan aktivitas katalitiknya, tapi kalau modulator negatif justru sebaliknya, dia akan menginhibisi enzim itu agar tidak bekerja dengan ini biasanya diatur sedemikian rupa ya, aktivitas katalitik itu sesuai dengan syarat yang diterima. Ya. Jadi contohnya kita sekarang baru makan gitu ya, 1 jam kemudian, maka di situ beberapa jenis enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat itu akan diaktifkan, ya, seperti heksakinase itu diaktifkan dengan glukosa yang tinggi, dia nanti akan memberikan sinyal pada sel untuk segera di metabolisme gitu ya. Jadi ada aktivitas, ada isyarat-isyarat tertentu yang bisa diterima oleh enzim itu agar dia bekerja atau menghentikan kerjaannya sesuai dengan kondisi tubuh kita yang membutuhkan pengaturan enzim tadi ya. Itu enzim itu tidak bekerja terus-menerus, dia di satu sisi dia mungkin harus istirahat gitu ya ketika substratnya nggak ada, atau kalau substratnya banyak dia harus ditingkatkan aktivitasnya. Nah, itu yang disebut sebagai efisiensi kerja enzim ya. Kemudian beberapa enzim juga bersifat spesifik. Ya, spesifik di sini artinya dia hanya mengenali satu jenis substrat. Spesifik untuk satu substrat. Jadi satu enzim, satu substrat. Ya, ada juga beberapa enzim yang dia bisa mengenali lebih dari satu substrat gitu ya. Sistem enzim multisubstrat itu namanya ya. Tapi sebagian besar enzim itu bekerja pada satu substrat. Ya. Contohnya tadi peroksidase dia hanya mengenali substratnya H2O2. Atau amilase dia hanya mengenali amilum. Tapi kalau di situ ada dextrin gitu ya, ada amilosa ya mirip-mirip kan, sukunya di situ mengandung rantai glukosa, maka dia bisa bekerja pada substrat tertentu. Lipase hanya bekerja pada asam lemak saja, dia tidak bisa bekerja pada senyawa yang lain misalnya. Itu artinya dia spesifik untuk satu jenis substrat. Dan aktivitas katalitiknya tidak menyebabkan produk samping. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh katalis apapun di luar sel yang buatan manusia. Kalau enzim itu kan sebenarnya bukan buatan manusia. Enzim itu adalah buatan yang menciptakan kita dari satu sperma dengan sel telur, kemudian membentuk zigot, embrio dan seterusnya. Ya, disitulah nanti enzim itu diproduksi, kan dari mulai sel yang sangat kecil sampai yang besar gitu ya, sampai membentuk
tubuh yang makhluk hidup yang lebih kompleks ya. Jadi enzim itu adalah produk biologis yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang kerjanya itu sangat efektif dan efisien. Ya, karena dia tidak menghasilkan produk samping, jadi reaksinya itu tidak mungkin salah gitu ya. Kalaupun dia ada kesalahan, dia akan memperbaikinya sendiri ya. Contohnya dalam proses replikasi gitu ya. Kadang-kadang ada kesalahan pembacaan, nanti dia akan mengatur sendiri itu prosesnya. Kalau ada kekeliruan, nanti dia akan proses maintenance. Jadi dia akan mengatur untuk bagaimana supaya reaksi itu berjalan sempurna tanpa adanya produk samping, gitu ya. Nah, itulah kelebihan daripada enzim yang tidak dimiliki oleh katalis apapun di luar enzim yang buatan manusia ya. Dan seperti katalis anorganik itu bisa mempercepat reaksi, tapi dia bisa menghasilkan produk samping ya. Kalau enzim tidak. Ya, jadi dia spesifik sekali terhadap substrat tertentu. Nah, ini yang disebut sebagai unit fungsional metabolisme. Jadi enzim itu bisa bekerja pada berbagai tahapan proses ya, misalnya dalam ini siklus substrat ya, kalau nggak salah ya. Dari mulai oksaloasetat ketemu dengan asetil-CoA, ya dia membentuk asam sitrat berubah menjadi aconitat, kemudian berubah menjadi suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan seterusnya. Ini tahapan-tahapan reaksi yang terjadi dalam proses metabolisme energi ya. Dan ini melibatkan beberapa jenis enzim tadi ya. Di sini ada misalnya tadi enzimnya ada akonitase, ada sitrat sintase ya. Ini nama-nama enzim. Itu yang dimaksud dengan unit fungsional karena dia bekerja dalam satu proses metabolisme. Nah, untuk bagaimana enzim ini berperan dalam metabolisme secara lebih detailnya nanti akan kita bahas dalam perkuliahan berikutnya ya di dalam proses metabolisme. Kemudian enzim itu juga ada yang disebut sebagai enzim intraseluler dan ekstraseluler. Jadi berdasarkan fungsi atau peranannya dalam proses metabolisme, enzim itu ada yang dilepaskan keluar dari sel, ada yang diproduksi di dalam sel, ya. Yang diproduksi di dalam sel itu namanya enzim intraseluler. Ya, dia disintesis dan terdapat di dalam sel untuk keperluan tertentu karena enzim-enzim yang terdapat di dalam mitokondria ya. Untuk metabolisme energi dia tidak dilepaskan keluar sel, tapi ada di dalam mitokondria itu sendiri karena dia bekerja untuk proses metabolisme di dalam sel. Itu bisa diketemukan di sitoplasma, nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Contohnya oksidareduktase ya, mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi itu terlibat dalam proses metabolisme dalam mitokondria ya. Tapi ada juga enzim yang bentuknya ekstraseluler, contohnya seperti amilase tadi, enzim-enzim yang bekerja itu dia di luar sel dengan cara apa? Enzim itu nanti disintesis dalam sel, tapi nanti akan disekresikan, dikeluarkan dari sel itu untuk bekerja secara eksternal. Yang bekerja di luar sel, contohnya adalah enzim-enzim dalam pencernaan. Digestive enzim yang diproduksi di dalam pankreas, tapi dia tidak digunakan di dalam sel pankreas, justru dia digunakannya ditransportasikan ke dalam usus halus atau di dalam pembuluh darah. Gitu ya. Jadi dia bekerjanya di luar daripada sel yang memproduksi enzim tersebut. Ya, contohnya seperti amilase, lipase, kemudian protease ya, hemotripsin, tripsin dan lain sebagainya itu diproduksi di dalam pankreas, tapi dia tidak bekerja di dalam sel, tapi dia bekerja di luar sel. Itu yang disebut sebagai enzim ekstraseluler. Ya. Nah, itulah bedanya enzim intraseluler dengan ekstraseluler ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh ya, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Jadi pH itu adalah merupakan faktor yang sangat krusial dalam aktivitas enzim. Ya. Kenapa? Karena kalau pH itu terlalu ekstrim, akan menyebabkan enzim terdenaturasi, akan rusak struktur enzim. Jadi kita perlu memperhatikan ya, kalau kita bekerja dengan enzim,
pastikan pH yang dibutuhkan oleh enzim itu agar bekerja dengan optimal atau yang disebut sebagai pH optimumnya itu tercapai. Biasanya kita gunakan sistem buffer ya untuk mengkondisikan pH. Nah, struktur 3 dimensi enzim itu akan berubah manakala terjadi perubahan pH. Ya, kalau pH-nya naik, pH-nya turun, nah ini bisa mempengaruhi aktivitas enzim. Kenapa? Karena strukturnya berubah. Bahkan bisa jadi sisi aktif enzim itu akan rusak kalau pH-nya terlalu ekstrim, ya, sehingga substratnya tidak bisa masuk, dan ini menyebabkan enzim itu berarti tidak bisa berfungsi lagi, terhenti aktivitas katalitiknya kalau sisi aktifnya rusak, ya. Rusaknya oleh apa? Bisa oleh perubahan pH, ya, bisa oleh perubahan pH yang menyebabkan terjadinya perubahan muatan pada sisi aktif enzim, sehingga interaksi terhadap substrat akan terganggu atau akan berubah, ya. Perubahan inilah yang menyebabkan nanti interaksi substrat enzim itu, enzim substrat itu akan terganggu sehingga reaksinya tidak bisa berjalan. Ya, ini contoh beberapa jenis enzim yang dipengaruhi oleh pH, ya, yang dimana dia pH optimumnya itu terdapat pada rentang pH tertentu. Contohnya pepsin, dia justru bekerjanya pada pH asam. Tapi kalau pH-nya dinaikkan, justru dia akan turun aktivitasnya, bahkan dia tidak aktif sama sekali. Contoh yang lainnya misalnya di sini tripsin dan arginase. Dia bekerja pada pH tertentu, ya. Tripsin dia bekerja pada pH sekitar 7. Tapi arginase justru dia bekerja pada pH basa di atas 8, baru dia optimal. Nah, artinya setiap enzim itu punya pH optimum tertentu. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian suhu juga ini sangat berkaitan dengan aktivitas enzim. Ya. Jadi pada suhu tertentu enzim itu bisa bekerja secara optimum. Tapi kalau suhunya itu dinaikkan lagi lebih jauh, mungkin suhu yang terlalu tinggi justru akan menyebabkan protein itu akan terdenaturasi. Ya. Dan kalau proteinnya terdenaturasi, struktur enzimnya berubah, maka aktivitas katalitiknya juga akan berubah. Akibatnya dia tidak bisa bekerja lagi dengan baik. Kan bisa rusak struktur enzimnya. Ya. Dengan adanya kenaikan suhu yang terlalu tinggi. Tapi ada juga jenis enzim tertentu justru dia bekerja pada suhu yang tinggi. Contohnya enzim termostabil, ya, yang diproduksi oleh bakteri termofilik. Dia bekerja pada pH pada suhu yang ekstrim seperti pada suhu 60, 70, 80, ya. Nah, sekarang banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari enzim-enzim termostabil karena itu bisa digunakan di industri. Karena industri kan biasanya pH suhunya agak tinggi, gitu. Jadi dia tidak rusak dengan adanya kenaikan suhu. Ya. Itu yang contoh-contoh enzim dari enzim yang termostabil yang bekerja pada suhu yang lebih tinggi. Ya. Jadi biasanya pada sebagian besar enzim dia memiliki temperatur optimum di suhu 30 ya, walaupun tidak semuanya, mungkin ada yang di 40, ada juga yang di bawah ya. Ada yang di bawah 30 ya, contohnya seperti enzim yang terdapat dalam ikan air dingin ya, yang ada di kutub gitu ya. Justru kalau dia dinaikkan suhunya ke 30 derajat, dia akan mati karena enzimnya tidak bisa bekerja gitu ya. Jadi tergantung kondisi lingkungannya. Ada beberapa bakteri yang justru dia bekerja pada suhu yang terlalu tinggi. Tadi contohnya seperti bakteri termofilik, dia menghasilkan enzim-enzim yang termostabil ya. Ya, ini biasanya kita bisa temukan jenis bakteri yang terdapat di kawah gunung berapi yang suhunya sangat ekstrim ya. Ternyata ada jenis bakteri yang bisa tumbuh di situ, maka dia bisa menghasilkan enzim-enzim yang termostabil. Nah, biasanya sebagian besar enzim itu akan terdenaturasi sempurna pada suhu di atas 70 ya. Sebagian besar ya. Enzim itu bisa rusak dengan kenaikan suhu yang sangat ya. Oke, jadi itu beberapa faktor yang berkaitan dengan aktivitas enzim ya yang sangat krusial, yaitu pH dengan suhu ya. Kemudian di sini kita berlanjut kepada bagaimana sih tipe reaksi enzim ini ya. Spesifitas daripada reaksi enzim itu seperti apa ya. Jadi spesifitas reaksi ini artinya enzim itu bekerja secara spesifik ya, ikatannya spesifik, gugus fungsinya spesifik, tergantung dari jenis reaksi enzimnya tadi ya. Jadi enzim bisa memperlihatkan beberapa derajat spesifitas bergantung pada
jenis ikatannya, gugus fungsi yang berikatannya, ya, atau bisa juga spesifiknya dari stereoisomernya, ya. Ada yang namanya dia bekerja hanya pada konfigurasi cis, tapi dia tidak bekerja pada konfigurasi trans, atau yang dia bekerja pada konformasi D, tapi dia tidak bekerja pada konformasi L. Ya. Itu contohnya ya seperti beberapa jenis stereo enzim ya yang bekerja pada kondisi spesifitas tertentu. Ya. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Kalau enzim ini dikategorikan enzim yang spesifik dari sisi ikatan, ya. Tipe reaksinya dilihat dari jenis ikatannya. Tipe reaksi enzim itu dilihat dari jenis ikatan yang dimiliki oleh substrat. Ya, pada tipe ini enzim bekerja pada substrat yang memiliki kemiripan struktur atau mengandung tipe ikatan yang sama. Ya, same type of bond atau memiliki jenis ikatan yang sama. Itu artinya contohnya misalnya amilase. Amilase itu bekerja secara spesifik pada ikatan alfa 14 glikosidik. Tidak peduli substrat itu dalam bentuk amilum, dekstrin, glikogen. Pokoknya selama dia memiliki ikatan alfa 14 glikosidik, maka dia bisa bekerja enzim itu. Artinya berarti dia spesifitas dilihat dari jenis ikatan substratnya. Ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi spesifitas bisa dilihat dari jenis ikatan yang terdapat di dalam substrat. Kemudian contoh yang lain adalah spesifitas enzim ini hanya bekerja pada satu jenis substrat. Misalnya substrat spesifiti. Jadi dia tidak bisa bekerja pada substrat yang lain yang tidak memiliki kemiripan. Contohnya urikase ya. Dia hanya bekerja pada asam urat ya. Tapi tidak bisa bekerja pada jenis reaksi yang lain gitu ya. Nah, ini berarti dia bersifat spesifik substrat ya, substrat specificity. Atau maltase ya, bekerja hanya pada maltosa, tidak bisa bekerja pada laktosa atau apalagi contoh yang lain misalnya hemselulosa dan lain sebagainya. Jadi dia hanya bekerja pada satu jenis substrat tertentu. Ini yang disebut sebagai spesifitas substrat. Ada juga yang spesifiknya dilihat dari sisi stereokimianya atau dari sisi optis aktifnya. Contohnya misalnya beberapa jenis asam amino, ya, enzim itu hanya bisa mengkatalisis tidak spesifik terhadap substrat, tapi tergantung daripada konfigurasi optiknya. Ya, spesifik dari konfigurasi optik. Contohnya sebenarnya ada enzim yang namanya deaminoasik oksidase yang mengoksidasi asam amino, itu hanya bekerja pada asam amino dengan konformasi D. Tapi kalau untuk L amino asik dia hanya bekerja pada konformasi L. Jadi di sini kalau kita misalnya ketemu dengan L amino asid tapi kita degradasi dengan D amino asid oksidase, dia tidak bisa bekerja karena dia spesifik terhadap substrat dari struktur stereokimianya. Jadi dia tidak mengenali substrat selain yang ada di sini, gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai stereo specificity ya. Jadi berdasarkan konfigurasi atau konformasi dari substrat. Kemudian di sini kita bisa memberikan penjelasan lebih lanjut ya terhadap bagaimana sih sebetulnya mekanisme kerja daripada enzim itu. Jadi enzim mengkatalisis reaksi itu seperti apa gitu ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ada beberapa tahapan kinetika yang katalisis reaksi, reaksi katalitik yang terlibat dalam reaksi enzim substrat. Pertama, enzim menyiapkan diri ya dalam bentuk pre-enzim yang sudah berikatan dengan yang belum berikatan dengan substrat ini ya, sesuai dengan spesifitas daripada substratnya. Kemudian nanti substrat masuk di sini ya. Substrat masuk menyesuaikan dengan sisi aktif enzim tadi, ya, sehingga membentuk kompleks EA. Nah, kalau kompleks EA ini tidak stabil, dia bisa kembali lagi ke sini, melepaskan substrat dengan enzimnya. Tapi kalau dia stabil, terikat kuat, maka nanti di sini misalnya ada kompleks substrat berikutnya yang masuk, misalnya dalam bentuk B.
Jadi nanti akan terbentuk kompleks EAB ya untuk substrat A dan B ini sehingga membentuk kompleks EAB. Nah, setelah dia terbentuk kompleks EAB ini misalnya di sini kofaktor dengan enzimnya dengan substratnya ya, dia akan berinteraksi, maka dia akan terbentuk kompleks yang menghasilkan keadaan transisi atau yang disebut sebagai transition state. Apa sih yang dimaksud dengan keadaan transisi ini? Keadaan transisi adalah keadaan dari konformasi enzim yang sudah membentuk kompleks dengan substrat, ya, di mana konformasi enzim ini akan bekerja sedemikian rupa dengan cara menurunkan energi aktivasi tadi, ya, sehingga nanti di sini jadi aksen gini ya, itu keadaan transisi itu artinya dia dari sisi termodinamikanya ini sangat stabil gitu karena dia membentuk kompleks yang stabil antara enzim dengan substrat. Tapi kalau kompleksnya tidak stabil, dia akan kembali lagi ke sini, makanya panahnya kan bolak-balik ini. Ya, jadi bagaimana enzim itu bisa menghasilkan produk? Dia harus mencapai keadaan transisi ya sebelum dia mengubah substrat itu menjadi produk. Kalau keadaan transisinya tidak tercapai, energi aktivasinya tidak tercapai, maka tidak akan dihasilkan produknya. Nah, nanti baru terbentuklah kompleks ECD ini dalam bentuk produk yang dihasilkan, kemudian nanti terlepas produknya itu dalam, tadi kan AB jadi berubah menjadi D misalnya, ya. Sehingga dia berhasil mengkatalisis satu tahapan reaksi dan kembali lagi ke konfigurasi awal tanpa adanya substrat ketika dia sudah berubah menjadi enzim yang melepaskan produknya, gitu. Kembali lagi ke awal, gitu. Nah, inilah siklus dari reaksi katalitik enzim yang bisa kita gambarkan secara sederhana, gitu ya. Bagaimana terbentuknya keadaan transisi yang disebut sebagai transition state ini, ya. Disebut kompleks enzim substrat. Nah, di sini dalam reaksi katalitik enzim ya ada beberapa prinsip yang memungkinkan enzim itu bisa bekerja menghasilkan produk atau tidak. Kita kembali lagi ke keadaan awal, di kompleks EA-nya tidak bisa menghasilkan produk, tapi dia akan berlepas lagi jadi enzim dengan substrat. Nah, keadaan transisi itu bisa dimungkinkan terjadi apabila memenuhi keempat faktor ini, ya, yang prinsip-prinsip dalam reaksi katalitik enzim ada empat faktor yang memungkinkan reaksi enzim itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, sehingga dia menghasilkan produk, gitu ya, atau mencapai keadaan transisi yang bisa menghasilkan produk. Apa saja prinsip-prinsip yang memungkinkan terjadinya reaksi enzim substrat ini, ya, reaksi katalitik enzim substrat ini? Yang pertama adalah approximation atau approximation ini adalah kedekatan. Untuk bisa menghasilkan reaksi enzim substrat yang menghasilkan produk, maka substratnya harus didekatkan dulu dengan enzim. Kalau substratnya jauh, nggak mungkin terjadi reaksi, kan? Nggak ada yang namanya reaksi jarak jauh, gitu ya. Reaksi itu harus terjadi kalau substratnya berdekatan dengan enzim. Jadi kedekatan dan orientasi dari substrat. Selain kedekatan, orientasinya juga harus benar. Jadi pada saat dia memasuki ke sisi aktif, andai kata kita anggap misalnya enzim dengan substrat itu sama dengan gembok dengan anak kunci, kalau anak kuncinya terbalik bisa masuk nggak? Ini anggaplah ya substrat itu sama seperti anak kunci yang kita memasukkan ke gembok. Misalnya harusnya kan yang bagian geriginya ada di bawah. Nah, kemudian kita balik posisinya, yang bagian gerigi anak kuncinya di bagian atas, yang lurusnya di bagian bawah. Kira-kira masuk nggak? Nggak masuk walaupun kita paksa-paksa. Artinya apa? Orientasinya tidak tepat. Sama juga dengan substrat. Jadi substrat itu dia harus memiliki, selain kedekatan, dia harus orientasinya itu tepat sesuai dengan sisi aktif enzim. Jadi bagian kepalanya ada di mana, bagian ekornya ada di mana. Misalnya ya kalau itu substrat ya, yang disebut sebagai approximity dan orientasi dari substrat. Kalau ini dibalik, mungkin dia nggak bisa masuk, gitu. Artinya apa? Berarti dari sisi orientasinya nggak tepat. Nah, bagaimana supaya approximity dan orientasi dari substrat ini
bisa sesuai gitu ya. Maka di situ ada keterlibatan molekul air ya, fusion of water ya, keterlibatan molekul air sebagai mediator untuk masuknya substrat ke sistem aktif enzim. Tanpa adanya molekul air, reaksi enzim substrat ini tidak bisa bekerja karena dia bekerja dalam kondisi lingkungan air ya, berada dalam larutan gitu. Kalau dia kekurangan air ya nggak bisa bekerja juga ya. Kemudian, nah setelah adanya molekul air, kemudian di situ ada kedekatan dan orientasinya sudah tepat, baru yang ketiga adanya stabilitas terbentuknya keadaan transisi. Jadi kalau stabilization of transition settingnya tidak tercapai, artinya energi aktivasinya ini masih lebih tinggi, mungkin dia akan balik lagi. Sama seperti orang yang naik ke puncak gunung, ya. Kalau misalnya di sini tenaganya kurang, dia tidak bisa mencapai puncak, tapi dia akan balik lagi, ya, keburu capek gitu. Tapi kalau dia masih punya tenaga yang lebih, mungkin dia bisa mencapai keadaan transisi ini sehingga dia bisa balik pada jalur pendakian yang berbeda gitu ya. Jadi dia bisa turun menghasilkan satu produk dengan delta G yang kecil. Nah, anggaplah ini puncak ini sama seperti energi aktivasi. Gitu ya. Jadi substrat yang membutuhkan energi yang lebih besar, mungkin dia tidak bisa mencapai keadaan transisi karena dibutuhkan energi yang lebih tinggi. Tapi ketika orientasinya sudah tepat, kemudian dibantu dengan molekul air, energi aktivasinya tercapai, barulah keadaan transisi itu bisa terbentuk kompleks yang stabil, gitu ya. Nah di sini dia tidak akan balik lagi ke bawah, tapi dia akan menghasilkan satu produk. Ini yang disebut sebagai keadaan transisi yang stabil, stabilisasi dari keadaan transisi, ya. Nah, dan di situ nanti ada proses transfer gugus aktif ya, mungkin dari gugus A dipindahkan ke gugus B dan seterusnya, itu kan terjadi dalam reaksi. Ini contohnya. Jadi adanya pemindahan gugus fungsi dalam satu reaksi katalitik tadi, gitu. Ada perpindahan elektron atau perpindahan misalnya di situ ada terbentuknya apa namanya itu di media adanya molekul air tadi gitu ya, misalnya dia akan melepaskan fungsi tertentu gitu ya, sehingga nanti dia akan berubah menjadi produk. Nah di situ ada proses kimiawi yang terjadi ya dalam pemindahan gugus yang menyebabkan terbentuknya produk yang baru. Oke, itu berkaitan dengan prinsip reaksi katalitis enzim ya. Jadi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan ya, yang berkaitan dengan mekanisme reaksi enzim tadi. Kemudian nomenklatur enzim. Waktunya sudah berapa jam? Ya. Sampai jam 9:30 aja ya, jangan terlalu malam. Jadi berikutnya adalah bagaimana enzim ini bisa dikelompokkan sesuai dengan nama cara penamaannya lah ya. Nomenklatur itu cara penamaan enzim. Jadi enzim itu diberikan nama sesuai dengan nama substrat atau reaksi yang dikatalisisnya. Ya. Beberapa jenis enzim juga ada yang diberi nama sebelum penamaan yang sistematis itu diterapkan. Ya. Contohnya pepsin, tripsin, renin itu memang nama-nama enzim yang tidak terpengaruh dengan nama substratnya gitu ya kan. Pepsin itu kan sebenarnya protease, dia mengkatalisis reaksi pemecahan protein, tapi namanya bisa beda-beda karena diperoleh dari sumber yang berbeda. Nah, pepsin, tripsin, dan renin ini adalah contoh jenis enzim yang tidak dipengaruhi penamaannya oleh jenis substrat. Tapi sekarang ada sistem penamaan yang umum digunakan ya untuk menamakan jenis enzim itu dengan cara menambahkan akhiran ase di ujung nama nama substratnya. Ya, contohnya amilase adalah enzim yang bekerja untuk menghidrolisis amilum menjadi glukosa misalnya atau maltosa. Maltase enzim yang bekerja mengkatalisis maltosa
sehingga berubah menjadi glukosa dan glukosa gitu ya. Jadi enzim itu diberikan akhiran ase sesuai dengan nama substratnya. Ini sebagian besar secara penamaan yang sudah berlaku sekarang gitu ya. Kalau oksidase berarti dia bekerja mengkatalisis reaksi dengan substratnya adalah hidrogen peroksida misalnya. Atau lipase, jadi substratnya adalah lipid ya. Kemudian apalagi contoh yang menggunakan ase urease tadi dia ada katalisis urea ya, atau peptinase ya, dan lain sebagainya. Contoh yang lain adalah laktase, ya, maltase, selulase, lipase, amilase, protease. Ini substratnya sesuai dengan nama depan ya. Jadi lebih mudah kita mengingat. Nah, sekarang di sini selain penamaan kita juga mengenal pengelompokan jenis enzim ya, atau pengklasifikasian enzim. Ada satu komisi yang ditetapkan ya secara sistematis menamai atau mengklasifikasikan enzim ini sesuai dengan jenis reaksinya. Ini dikembangkan oleh International Enzyme Commission, jadi Komisi Enzim Internasional. Yang mungkin para ahli biokimia yang bekerja dengan enzim itu masuk dalam komisi-komisi tersebut. Lalu mereka membuat satu kesepakatan cara pengklasifikasian enzim. Hasilnya adalah kesepakatan itu ya, enzim itu diklasifikasikan berdasarkan tipe reaksi yang dikatalisis. Ya, jadi pengelompokannya itu berdasarkan tipe reaksi. Ya. Kalau penamaan tadi sesuai dengan jenis substrat, tapi dia pengelompokan enzimnya disesuaikan dengan tipe reaksinya. Ya, tipe reaksi yang dikatalisis oleh enzim tersebut. Jadi dari hasil kesepakatan International Enzyme Commission ini ada 6 kelompok besar ya, atau 6 kelas pengelompokan enzim ya, di mana masing-masing kelas itu nanti akan dibedakan menjadi sub-subkelas, sub-subkelas dan seterusnya sesuai dengan jumlah enzim yang mengkatalisis reaksi yang berbeda dari kelompok-kelompok kelas tersebut ya. Saja kelompok besar daripada klasifikasi enzim ini. Nah, di sini ada 6 tadi ya. Pertama, kelasnya itu yang pertama disebut ada yang namanya oksidoreduktase. Jadi dari namanya terlihat ya, kelas enzim ini adalah enzim yang bekerja pada reaksi oksidasi reduksi. Namanya kan oksidoreduktase, berarti dia mengkatalisis reaksi oksidasi reduksi atau redoks. Contohnya laktase, laktat dehidrogenase ya, NADH dehidrogenase itu contoh-contoh enzim oksidoreduktase yang bekerja mengkatalisis reaksi redoks, oksidasi reduksi. Yang kedua ada yang namanya kelas enzim transferase. Nah, dari namanya terlihat di sini ya. Enzim transferase ini bekerja memindahkan gugus fungsi senyawa kimia atau mentransfer gugus fungsi dari satu substrat ke substrat berikutnya. Ya, contohnya transfer gugus dari contohnya ya. Itu jadi termasuknya kelas transferase karena dia ada pemindahan gugus fungsi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya enzim hidrolase. Hidrolase berarti enzim yang bekerja dalam reaksi hidrolisis ya, dari namanya aja kelihatan ya. Hidrolase berarti dia mengkatalisis reaksi hidrolisis atau pemecahan ikatan dari satu gugus fungsi yang menghasilkan molekul air. Contohnya yang lisozim ya, amilase, protease ya, itu kan bekerja untuk menghidrolisis substrat menjadi produk dengan melepaskan molekul air misalnya. Kemudian yang keempat ada kelompok yang namanya liase ya. Kelompok liase ini adalah atau lisase ini adalah kelompok enzim yang bekerja ya untuk memutuskan ikatan tapi bukan melalui reaksi hidrolisis ya. Jadi pemutusan ikatan non hidrolitik ya, lisase. Jadi contohnya apa ya, degradasi DNA misalnya ya, atau mungkin enzim fumarat yang berubah menjadi enzim malat ya, itu fumarase ya.
Itu pembentukan ikatan, tapi dia bukan reaksi hidrolisis. Kemudian ada yang namanya isomerase. Ya, isomerase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi isomerasi. Ya, intermolecular group transfer. Jadi contohnya dari glukosa berubah menjadi fruktosa, itu kan enzimnya. Contohnya apa yang namanya fosfat, heksakinase gitu ya, atau apa namanya itu fosfatidol ya. Kinase itu mengubah glukosa menjadi fruktosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Atau triosa fosfat isomerase yang mengubah apa namanya hidrogenaldehyde glyceraldehyde 3-fosfat dengan fosfoenol piruvat ya. Dengan fosfoenol piruvat, dengan apa namanya itu glyceraldehyde dengan turunannya ya saya lupa ya. Dalam reaksi katabolisme karbohidrat ya, itu mengubah gugus aldehid menjadi keton gitu ya, atau sebaliknya. Ya. Itu adalah reaksinya isomerasi. Kemudian yang terakhir ada yang namanya enzim kelompok ligase. Kalau ligase ini menggabungkan ikatan. Kalau tadi memutuskan ikatan, sekarang ada penggabungan ikatan. Contohnya dalam sintesis ikatan kovalen baru antara dua substrat. Contohnya seperti RNA polimerase yang menggabungkan nukleotida satu dengan nukleotida yang berikutnya dalam pembentukan RNA. Ya. Ini termasuk dalam jenis enzimnya itu adalah ligase. Penggabungan dua substrat melalui satu ikatan kovalen misalnya. Nah, itulah contoh klasifikasi enzim yang didasarkan pada jenis reaksi yang dikatalisisnya. Jadi sekali lagi ada 6 kelompok ya, dari mulai oksidoreduktase sampai kelompok yang terakhir adalah ligase. Nah, di sini saya berikan contoh ya bagaimana tata nama dan klasifikasi enzim. Ini sekarang dia pengklasifikasinya menggunakan ya, karena sudah terlalu banyak enzim yang ditemukan ya dalam apa namanya proses metabolisme tertentu dari hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, maka perlu dibuat sistem penamaan enzim sesuai dengan kode nomor yang tertera dalam sistem penamaan enzim tadi atau yang disebut EC number. EC number ini ada 4 digit ya, dipisahkan dengan menggunakan titik. Yang pertama misalnya di sini contohnya ada EC 2711. Nah, angka yang pertama di depan yaitu angka 2 itu menunjukkan kelas utama daripada enzim tersebut. Jadi digit pertama ya, digit ke-1 ini yang dari setelah penulisan EC ini kan berarti ini ya. Angka 2 ini adalah digit pertama. Digit ke-1 ini menunjukkan kelas dari enzim tadi, yaitu kelas nomor 2 yaitu apa? Transferase. Contohnya apa di sini? Misalnya mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa ya, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Lalu digit yang kedua itu menginformasikan nama subkelasnya. Kalau tadi kan kelasnya adalah transferase. Subkelasnya apa yang ditransfer? Oh, yang ditransfernya adalah gugus fosfat. Maka dia ada di nomor ke-7. Ini ininya ya. Contoh cara penamaannya. Kalau misalnya nomornya 6 berarti dia bukan gugus fosfat yang ditransfer, mungkin gugus yang lain kan. Jadi ada perbedaan dalam penomorannya. Nanti ada sub-subkelasnya lagi. Kemudian yang digit ketiga ada angka 1 di sini ya, sub-subkelasnya. Berarti di sini yang dilihat apa? Akseptor daripada si penerima gugus fosfat ini apa? Oh, adalah gugus hidroksil atau alkohol. Maka diberikan nama ininya angka 1. Ini kan kesepakatan. Ya, digit terakhir siapa yang menerima gugus fosfat ini? Misalnya diethyl adalah kelompok heksosa atau glukosa. Maka dia dikasih nomor angka 1. Jadi cara penamaan ini sebetulnya dibuat ya berdasarkan
jenis reaksi yang dikatalisis oleh enzim tersebut. Gitu ya. Ini cara penamaan yang cukup unik, bukan cukup unik ya, yang cukup spesifik sesuai dengan jenis reaksi enzim. Nah, sistem penamaan yang lain mungkin Anda bisa lihat contohnya ya di misalnya kalau papain itu namanya berapa? Nah, itu kita bisa di Google. Penomoran klasifikasi enzim sesuai dengan kondisi enzim. Maka enzim punya ciri khas, namanya pengkodeannya itu beda-beda, ya, atau klasifikasi numbernya itu beda-beda. Oke, itu berkaitan dengan tata nama atau klasifikasi. Kemudian berikutnya, di sini kita bicara tentang mekanisme reaksi enzim dengan substrat ya. Yang pertama ada yang namanya reaksi lock and key atau gembok dan kunci ya. Hipotesis dari reaksi mekanisme reaksi enzim substrat ini kita bisa ibaratkan seperti gambarannya itu sama seperti kunci dan anak kunci atau kunci dengan gemboknya ya. Jadi sisi aktif ini sama seperti lubang di dalam gembok itu, dan anak kuncinya itu adalah sama dengan substrat ya. Nah, kalau di dalam teori lock and key ini karena hipotesis, jadi sisi aktif enzim ini tetap tidak mengalami perubahan. Sama seperti gembok. Gembok kan tidak menyesuaikan dengan anak kuncinya. Karena kunci dengan gembok itu sudah sesuai pasangannya gitu. Dia bersifat rigid gitu ya. Kaku, dia tidak boleh berubah strukturnya. Jadi harus sudah spesifik dari awal gitu. Harus sudah sesuai dengan konformasi awal. Seperti ini contohnya. Jadi si aktif enzim ini misalnya seperti ini bentuknya. Kalau anak kuncinya itu bentuknya mirip, baru dia bisa masuk. Tapi kalau dia bentuknya misalnya sama-sama bulat, ini nggak bisa masuk karena sisi aktifnya berbeda. Gitu ya. Ini yang disebut sebagai teori lock and key. Jadi hipotesisnya dia harus memiliki kemiripan antara substrat dengan si aktif enzim. Baru dia bisa menghasilkan produknya. Enzim diibaratkan dengan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kuncinya. Struktur keadaan reaksi disebut kompleks enzim substrat. Ini kompleks enzim substrat ya. Produk yang terbentuk berbeda bentuk dan ukurannya dengan substrat. Nah, ini berdasarkan teori lock and key. Tapi dari hasil penelitian berikutnya ya, sekali terbentuk produk akan lepas dari sisi aktifnya ya, kemudian meninggalkan sisi aktif yang bebas dan terbuka untuk masuk substrat yang berikutnya. Ini sesuai dengan teori yang pertama itu lock and key ya. Nah, ini bisa kita lihat contohnya dalam reaksi katalitik enzim invertase ya, invertase yang mengkonversi ikatan glukosa dengan fruktosa. Jadi dia hanya bisa bekerja pada sisi aktif yang memiliki kesesuaian dengan jenis substratnya. Kalau substratnya nggak cocok ya nggak bisa masuk dia gitu ya. Jadi ini yang menjelaskan tentang bahwa enzim itu sangat spesifik sesuai dengan jenis substratnya tadi. Ya. Makanya satu jenis substrat untuk satu enzim itu sesuai dengan teori lock and key ini. Ya. Inilah yang menyebabkan teori lock and key ini bisa menjelaskan kenapa aktivitas enzim itu bisa hilang ketika enzim mengalami denaturasi. Karena struktur sisi aktifnya itu mengalami perubahan, sehingga dia tidak spesifik lagi terhadap substrat. Nah, itu hipotesis yang pertama terkait dengan mekanisme reaksi enzim substrat ini bisa dijelaskan melalui pendekatan lock and key ini. Tapi ternyata ya hipotesis reaksi enzim substrat dengan pendekatan lock and key ini tidak bisa sepenuhnya diterima karena ternyata dari hasil penelitian terbaru enzim itu bisa mengalami perubahan konformasi menyesuaikan dengan jenis substratnya gitu ya. Artinya dia bisa bersifat lebih dinamis dibandingkan dengan kunci dan gembok tadi yang bersifat kaku, rigid gitu ya. Nah, ternyata ya dari hasil penelitian struktur enzim itu tidak kaku. Dia bisa menyesuaikan diri juga ya, mengubah bentuk dan konformasinya sesuai dengan bentuk substrat.
Nah, ini bisa kita lihat ya dari hasil penemuan struktur kristal enzim ya. Pada saat dia berinteraksi dengan substrat dengan melihat sisi aktif enzimnya itu ternyata dia tidak sama ketika dia berikatan dengan substrat dan ketika dia tidak berikatan dengan substrat. Ya. Jadi ketika substrat masuk, enzim akan mengubah konformasi sesuai dengan bentuk substrat. Ini yang disebut sebagai teori induced fit hipotesis atau substrat itu akan menginduksi enzim untuk mengubah sisi aktifnya atau menyesuaikan diri dengan konformasi substrat agar fit atau bisa masuk substrat itu ke dalam struktur enzim. Itu yang disebut sebagai teori induced fit atau induced fit hipotesis ya. Nah, ini gambarannya. Karena struktur enzim ini sisi aktifnya itu ketika dia tidak berikatan dengan enzim, tidak berikatan dengan substrat, dia berjauhan. Tapi ketika substrat masuk, dia akan menyesuaikan dengan jenis substratnya sehingga dia akan mengubah konformasi. Sisi aktif berubah sedemikian rupa ya hingga memiliki konformasi dan lingkungan kimia yang fit untuk substrat. Ya, contoh yang kita bisa lihat di sini adalah enzim heksokinase. Ya, ketika dia tidak berikatan dengan glukosa, dia lebih terbuka strukturnya. Ya, ini hasil penemuan struktur kristal. Ketika dipetakan dalam bentuk struktur 3 dimensi, ternyata dia memiliki struktur yang berongga, terbuka. Tapi ketika dia berinteraksi dengan substrat, dia akan tertutup. Nah, artinya dia menyesuaikan dengan konformasi substrat. Ya, pada saat dia berinteraksi dengan substrat. Nah, ini yang disebut sebagai teori induced fit dalam mekanisme reaksi enzim substrat. Apakah kedua-duanya bisa diterima? Apakah salah satu itu tidak sesuai lagi? Ya enggak juga. Ya, teori lock and key masih kita bisa terima karena tadi saya bilang enzim itu bersifat spesifik terhadap substrat. Jadi kalau anak kuncinya nggak sesuai, nggak bisa masuk dia, gitu ya. Tapi ternyata sisi aktif enzim itu juga tidak terlalu rigid, gitu ya. Dia bisa mengalami perubahan konformasi. Sehingga ini dua pendekatan yang kedua-duanya itu bisa kita terima sesuai dengan kondisi realitas, kondisi real yang ada dalam struktur enzim itu yang bisa diamati secara langsung, gitu ya. Inilah yang menyebabkan enzim itu dapat bekerja dengan rentang substrat yang memiliki tipe yang sama. Ya, ada beberapa enzim yang bisa mengkatalis lebih dari satu jenis substrat yang memiliki kemiripan, karena dia bisa menginduksi tadi. Oke, jadi itu beberapa hal yang terkait dengan reaksi enzim. Ya, minggu depan mungkin kita akan lanjutkan dengan kinetika enzim ya, untuk membahas tentang efek peningkatan substrat terhadap reaksi enzim dan mekanisme penghambatan enzim ya atau inhibitor. Namun sebelumnya saya minta nanti Anda tugas kelompok ya untuk minggu depan. Saya minta kelompok berapa ya? Carilah satu artikel yang membahas tentang struktur mekanisme reaksi, tata nama enzim dan aplikasi enzim alfa amilase dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi bahas tentang enzim alfa amilase ini dari mulai strukturnya bagaimana, apakah dia ada kofaktor, ada koenzimnya, bagaimana mekanisme reaksinya, ya, jenis reaksi yang dikatalisisnya seperti apa, tata namanya bagaimana, ya, pengklasifikasinya seperti apa, dan reaksi yang dihasilkan itu dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya enzim alfa amilase itu biasanya bekerja di mana dia ya dalam reaksinya, apakah bisa diaplikasikan juga dalam bidang industri dan lain sebagainya. Oke, jadi itu mungkin yang perlu disiapkan oleh kelompok 5 untuk tugas minggu depan. Nanti kita presentasikan setelah saya menyelesaikan pembahasan tentang kinetika. Ya. Jadi minggu depan kita masih membahas aspek kinetika ya yang belum disampaikan di pertemuan hari ini. Tapi nanti sisanya tolong nanti mahasiswa juga menyiapkan tugas kelompok yang nanti harus dipresentasikan
yang nanti akan dipresentasikan dalam pertemuan berikutnya atau pertemuan minggu depan. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo, masih mendengar suara saya ini? Masih, Pak. Masih, Oke. Pak. Mengenai tugas, Masih, apakah Pak. sudah cukup jelas? Untuk tugas kelompok cukup jelas ya? Bapak izin bertanya Pak, untuk presentasinya berarti secara offline atau online Pak? Minggu depan kita usahakan offline ya. Minggu depan kita seperti yang kemarin aja, kita masuk ke ruangan ya supaya lebih enak ya. Karena hari ini kebetulan saya tadi ada rapat, jadi tidak bisa kita perkuliahan offline. Tapi minggu depan kita coba usahakan untuk offline lagi ya. Baik Pak. Oke, nah untuk tugas hari ini, seperti biasa Anda membuat resume perkuliahan ya sebagai tugas individu. Silakan nanti buat resume tentang pertemuan hari ini apa yang dibahas dan nanti di-upload di kolom tugas AIS ya berikut bukti kehadiran Anda. Ya. Baik kalau begitu, apakah masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas atau masih ada yang mau bertanya? Cukup, Pak. Baik, kalau begitu kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Minggu depan kita masuk seperti biasa secara offline ya untuk membahas aspek kinetika enzim dan nanti dilanjutkan dengan presentasi kelompok 5 berkaitan dengan aplikasi enzim. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Pak.